Selamat pagi anak-anak kami sekalian, senang berjumpa kembali. Sekarang kita akan lanjut pelajaran kita ke materi yang berikutnya, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Pertama-tama kita akan membahas tentang alat-alat pernafasan pada manusia. Maka pernafasan manusia itu dimulai dari hidung, lanjut ke faring, lanjut ke laring, ke trakea, ke bronkus, bronkiolus, dan pada akhirnya berakhir di alveolus. Dari hidung ke faring, ke laring, ke trakea. Trakea sering kita sebut sebagai tenggorokan. Lalu bronkus cabang dari trakea, lalu bronkiolus di dalam paru-paru, alveolus di dalam paru-paru. Kita akan membahas satu persatu saluran-saluran pernafasan tersebut. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernafasan pertama sekali. Nah, di dalam rongga hidung, apakah yang akan dilakukan atau terjadi aktivitas apa yang terjadi? Maka di dalam rongga hidung yang pertama kita ketahui, di dalam rongga hidung ini ada rambut, ada lendir, ada pembuluh darah, dan ada juga yang disebut dengan konka. Maka apakah guna daripada semuanya? Maka pertama-tama terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Katanya mukus ini sama dengan, ibu sederhanakan dengan lendir yang ada di hidung. Ternyata lendir itu ada manfaatnya. Maka udara yang masuk akan mengalami yang dinamakan satu penyaringan. Siapakah yang menyaring ini? Yang menyaring ini adalah si rambut hidung. Rambut, ketika udara yang penuh dengan debu masuk kita hirup, maka rambut itu akan menyaring udara tersebut. Maka debu-debu yang ada di dalam udara akan disaring, lalu diendapkan oleh si lendir-lendir, maka akan terjadilah gumpalan debu. Jadi debu tidak masuk ke paru-paru, ya. Lalu setelah disaring juga terjadi di sana penghangatan daripada suhu udara ini. Itu dia, ya. Lalu yang terakhir itu hidung juga terjadi pengaturan kelembaban. Di dalam rongga hidung ini terjadi penyaringan, pengendapan, dan penghangatan udara. Itulah aktivitas yang terjadi di dalam hidung. Jadi bukan serta-merta hanya menghirup udara lewat ke sini, tidak, ya. Jadi di hidung terjadi aktivitas yang lumayan, yaitu menyaring, mengendapkan, dan menghangatkan. Makanya kalau udara itu kotor, maka dari hidung kita akan mendapatkan banyak sekali gumpalan-gumpalan yang akan kita keluarkan, ya. Dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan, esofagus, dan saluran respirasi. Jadi begini, jika kamu pegang leher kamu, maka kamu akan menemukan seperti bercincin-cincin. Coba ya, sekarang kamu pegang leher kamu masing-masing, maka kamu akan menemukan seperti cincin-cincin. Itu dinamakan dengan tenggorokan. Maka tenggorokan itu berasal dari hidung, kan? Sedangkan di belakangnya, di belakang si tenggorokan itu ada juga saluran yang disebut sebagai kerongkongan. Maka kerongkongan itu dari mulut. Kerongkongan dari mulut dia ke belakang, hidung ini ke depan. Nah, lihat ini, ya, dari samping dibuat di sini, sedangkan hidung di sini lurus. Maka persimpangan antara mulut dan juga rongga ke mulut dan rongga ke dalam hidung itu dinamakan dengan faring. Di dalam faring ada juga yang disebut dengan bagian-bagian dari faring, ada juga yang disebut dengan nasofaring, yaitu dari faring yang membuka ke arah hidung, nasofaring. Nasofaring tadi yang membuka ke arah hidung, berarti dia agak dekat ke hidung. Lalu ada orofaring yang membuka daerah ke arah rongga mulut, dan ada laringofaring yang membuka daerah ke arah laring. Dan jangan heran kenapa bisa makanan ketika kita makan biasanya mau kadang-kadang nasi keluar dari hidung.
atau ingus kita yang ada di dalam hidung ketika kita tahan-tahan tanpa sadar mau tertelan. Itu karena ada faring ini, ya, persimpangan ini. Jadi ada hubungan antara hidung, tenggorokan, dan telinga. Makanya dikatakan THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau ada orang yang bermain sulap kadang-kadang kan dimasukkan sesuatu dari mulut keluar dari telinga, atau dimasukkan dari mulut keluar dari hidung, itu bukan sesuatu yang mengherankan, tapi memang antara hidung ke tenggorokan atau ke sini, dan ini juga memiliki saluran, sebuah saluran, ya. Maka setelah melewati faring, lanjutlah dia ke laring. Laring ini dia agak di sini. Jadi laring ini kalau pada wanita tidak terlalu tebal, sedangkan pada pria itu seperti jakun. Laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan, tersusun oleh tulang rawan. Agak di sini ya, pangkal tenggorokan itu tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea atau tenggorokan. Terdapat glotis atau bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat makanan yang lewat. Maksudnya ini begini, antara tadi saluran dari hidung ke saluran ada mulut kan ada di sini pangkalnya. Maka ada di situ yang dinamakan dengan glotis dan epiglotis. Ketika makanan lewat akan ada proses menutup dan membuka. Misalkan lihat ya, ketika kamu menelan maka posisi menghirup udara itu akan tertutup. Coba praktekkan. Coba kamu pura-pura menelan. Rasakan apakah ada aktivitas pernapasan dari hidung? Itu tidak ada karena ada yang menutup. Itu dia ya. Maka sama juga ketika kita berbicara, ketika makan, kalau berbicara itu berarti udara masuk. Ketika makan mau menelan sambil berbicara, itulah yang mengakibatkan orang-orang kadang tersedak. Masih bagus makanan itu masuk ke hidung, bagaimana kalau tersedaknya membuka sampai ke paru-paru, dan itu dapat mengakibatkan kematian, kefatalan. Jadi hati-hati kalau mau makan, harus tetap kalau mau makan jangan terlalu banyak berbicara, itu dia ya, nanti bisa mengakibatkan yang dinamakan dengan tersedak. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Di laring itu ada yang dinamakan dengan pita suara. Jadi kalau kita goyang-goyang pita suara itu pasti suara kita berubah. Itu dia kan, berubah ya. Itulah yang disebut dengan laring. Dari laring masuklah ke tenggorokan. Tenggorokan itu ada yang masih di leher, ada yang sudah masuk daerah dada. Ini misalkan ibu potongan laring tenggorokan itu ada, atau trakea ada yang di bagian leher, ada yang bagian dada. Ini dia. Ini yang masih di bagian leher, ini ada di bawah ya pembatasnya. Yang masih di bagian leher dan di bagian dada. Trakea, lapisan terluarnya adalah jaringan ikat, bagian terluar ini. Lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama dengan udara pernafasan. Maksudnya adalah di sini itu banyak sekali rambut-rambut kecil di dalamnya itu. Misalkan ini trakea itu sekarang kan di dinding-dinding dalamnya ini banyak. Gunanya apa? Itu gunanya juga untuk menyaring. Ketika di debu tadi sudah terjadi penyaringan udara dan ternyata lolos debu itu sampai ke sini, maka di sini akan disaring lagi, digumpalkan lagi. Maka itu yang kadang-kadang kita buang keluar. Itu dia ya. Jadi trakea ini adalah bagian depan seperti cincin-cincin. Ini sama seperti gambar ini. Kamu pegang pun itu lehermu sekarang seperti cincin-cincin. Beginilah posisinya, bentuknya sekarang. Atau ketika kamu memotong ayam, bagian yang agak ada dua bagian pada leher seperti usus, dan ada bagian seperti yang agak tegang. Maka yang tegang itu adalah tenggorokan, dan yang seperti usus di leher itu adalah kerongkongan. Ya. Sekarang kita lanjut ke paru-paru dan alveolus. Kenapa ke paru-paru? Karena tadi ibu katakan dari tenggorokan ke bronkus. Bronkus bercabang dua. Yang ini bronkus itu ada yang sudah
masuk ke dalam bagian paru-paru, makanya dikatakan paru-paru ya. Tapi ada juga buku yang membuat dipisahkan. Ada yang buat begini: hidung, faring, laring, tenggorokan, bronkus, paru-paru gitu. Pilihan pertama. Ada juga yang langsung dari trak ke tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus, seperti yang Ibu jelaskan sekarang ya. Ibu pisahkan. Paru-paru manusia berjumlah sepasang bagian, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh ini, bagian terluarnya ini maksudnya, dibungkus oleh yang dinamakan dengan selaput atau disebut sebagai pleura. Dibungkus dia ya, disebut dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Maksudnya ini, paru-paru kanan ini ada bagian. Ini sejumlah 1, 2, 3 lokus dia, 3 bagian ya. Ini sejumlah dengan jumlah cabang bronkus. Ada 2, sedangkan 3. Sedangkan ini hanya 2. Paru-paru kiri hanya ada 2 bagian, sedangkan paru-paru kanan ada 3 bagian. Itu dia ya, dinamakan dengan gelambir di sini dikatakan. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara yang disebut dengan alveolus. Inilah dia ujung daripada semua cabang-cabang itu berbentuk seperti ini. Seperti ada bola-bola atau seperti rangkaian buah anggur. Itu dia ya. Apakah namanya itu? Namanya itu adalah alveolus. Maka udara yang kita hirup mulai dari hidung masuk ke sini, lanjut ke bronkus, bronkiolus bercabang hingga akhirnya ke alveolus. Ke sini masuk dia. Di alveolus inilah udara terakhir sekali. Jadi semakin banyak alveolus kita, semakin banyaklah udara yang bisa disimpan di dalam paru-paru. Tetapi ketika seseorang melakukan aktivitas merokok, asap yang masuk ke dalam tenggorokan atau jika dia berhasil sampai ke alveolus, ini bisa membuat alveolus ini pecah. Maka semakin banyak yang pecah, udara yang disimpan semakin sedikit. Kalau udara yang kita simpan semakin sedikit, berarti energi yang kita keluarkan semakin, yang kita hasilkan semakin sedikit. Jika energi semakin sedikit, otomatis kita pun menjadi tidak terlalu bersemangat, akan menjadi lemas. Maka alveolus ini diselimuti atau dilapisi yang dinamakan dengan pembuluh-pembuluh darah ini ya, pembuluh darah yang warna merah dan warna biru ini. Maka ketika udara sudah sampai di sini, terjadilah yang dinamakan dengan difusi. Udara dari alveolus akan berpindah ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itu dia ya, untuk dibawa ke jantung hingga akhirnya dari jantung dipompa ke seluruh tubuh. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Itu dia ya. Itulah untuk saluran-saluran pernafasan. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mekanisme pernafasan. Pernafasan manusia ada 2. Ada pernafasan manusia. Pernafasan ada yang dinamakan dengan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah ini, proses memasukkan udara ke dalam tubuh atau pengambilan. Ekspirasi adalah pengeluaran udara. Pernapasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan dibagi menjadi 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Kenapa dikatakan pernapasan dada? Karena organ yang berperan atau bertugas itu adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan kenapa dikatakan pernapasan perut? Karena yang bertugas dalam ketika yang organ yang paling berperan dalam proses pernapasan itu adalah diafragma. Kita lihat pernapasan dada dan pernapasan perut. Inspirasi maupun ekspirasi. Tadi kan pernapasan itu ada menghirup dan mengeluarkan. Jika dia menggunakan tulang rusuk, maka dinamakan dengan pernapasan dada. Lebih cenderung ke sini. Tulang rusuk. Ketika kita menghirup napas, ini semacam rongga dada membesar. Ketika kita menghirup napas, udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga volume rongga dada membesar, udara masuk. Sedangkan ketika melakukan ekspirasi, rongga dada mengecilkan, udara keluar,
tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi, volume rongga dada mengecil, udara keluar. Itu dia. Kalau ingat ya, kalau pernapasan dada harus selalu ditandai dengan otot antar tulang rusuk yang berperan. Sedangkan kalau dia pernapasan perut, yang berperan adalah diafragma. Diafragma, inspirasi, ekspirasi. Ketika melakukan pernapasan perut, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar ke bawah sehingga mengakibatkan ini mengakibatkan diafragma ke bawah hingga rongga dada semakin membesar, paru-paru ikut membesar, semakin banyak udara yang bisa masuk, dan itulah yang dinamakan dengan inspirasi. Dan kalau ekspirasi adalah udara keluar, otot diafragma berrelaksasi. Yang perlu dipahami di sini adalah setiap yang namanya inspirasi, baik itu pernafasan perut, baik pernafasan dada, baik itu otot antar tulang rusuk, baik itu diafragma, pasti selalu berkontraksi berkontraksi. Ya, setiap yang namanya ekspirasi, kalau dia pernafasan perut, otot diafragmanya pasti selalu berrelaksasi. Kalau dia pernafasan dada, otot antar tulang rusuknya pasti berrelaksasi. Inspirasi, organnya berkontraksi, ekspirasi, organnya berrelaksasi. Jika dia pernapasan dada berarti otot antar tulang rusuk, jika dia pernapasan perut berarti diafragma. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu tetap dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik walaupun dari rumah. Selamat pagi.